Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Radesta Maulida dengan NIM A1A025100006. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai negara dan konstitusi. Nah, negara sama konstitusi itu dua hal penting banget dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tuh kayak pihak yang punya kuasa buat ngatur kehidupan bermasyarakat biar semuanya aman, tertib, dan rakyatnya sejahtera. Sementara konstitusi itu aturan dasar yang jadi panduan buat jalannya pemerintahan, ngatur lembaga-lembaga negara, sama hubungan antara negara dan masyarakat. Kalau lihat perkembangan politik modern, negara dan konstitusi selalu jalan bareng. Negara tanpa konstitusi gampang banget buat disalahgunakan kekuasaannya. Tapi konstitusi tanpa negara juga percuma. Soalnya nggak ada yang ngejalanin aturan-aturannya. Jadi ngerti tentang dua hal ini penting banget. Apalagi buat warga negara, orang yang belajar hukum, atau yang kerja di dunia hukum juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu negara dan konstitusi. Yang pertama yaitu negara. Negara itu bisa dibilang sebagai organisasi politik yang punya kekuasaan penuh, wilayah yang jelas, ada rakyat yang tinggal tetap di sana, dan ada pemerintahan yang ngatur semuanya. Nah, pengertian negara ini sebenarnya berbeda-beda tergantung siapa yang ngejelasin. Oke, yang pertama itu ada Jelinek, bilang kalau negara itu organisasi masyarakat yang punya kekuasaan penuh di suatu wilayah dan bisa bikin aturan yang sah. Ya, intinya menurut dia kedaulatan itu ciri utama dari sebuah negara. Oke, yang kedua itu ada Aristoteles, punya pandangan lain. Katanya negara itu perkumpulan manusia yang tujuannya buat hidup yang baik. Jadi lebih fokus ke kesejahteraan dan nilai moral rakyatnya. Yang ketiga itu ada H.L. Hart, melihat negara sebagai lembaga yang punya hak pakai kekuasaan secara sah buat menegakkan hukum. Tapi katanya sah atau enggaknya tergantung dari masyarakat. Apakah mereka ngakuin hukum itu atau enggak. Nah, kalau ngomongin unsur penting yang bikin suatu negara bisa dibilang negara beneran, ini dia poin-poinnya. Nah, yang pertama itu ada wilayah. Wilayah harus punya batas-batas yang jelas, baik daratan, lautan, maupun udara. Ini jadi tempat negara buat ngatur hukum dan kebijakan. Yang kedua itu ada penduduk. Orang-orang yang tinggal secara tetap di wilayah itu, mereka ini yang jadi subjek hukum sekaligus dilindungi sama negara. Yang ketiga itu ada pemerintahan. Lembaga yang ngatur jalannya negara, mulai dari yang bikin aturan atau legislatif, yang menjalankan atau eksekutif, sampai yang ngurus keadilan atau yudikatif. Nah, yang keempat itu ada kedaulatan. Kekuasaan tertinggi yang bebas dari campur tangan negara lain. Ada dua jenis. Yang pertama, ini ada kedaulatan internal atau mengatur urusan dalam negeri. Dan yang kedua itu ada eksternal, hubungan sama negara lain. Nah, yang kelima itu ada pengakuan internasional. Negara bakal dianggap sah kalau negara lain juga ngakuin keberadaannya dan bisa kerjasama di dunia internasional kayak bikin perjanjian atau diplomasi. Jadi intinya negara itu semacam sistem besar yang ngatur biar rakyatnya bisa hidup tertib, punya hak dan kewajiban, dan dapat perlindungan hukum. Bisa dibilang negara itu kayak atasan hukum yang ngejagain warganya. Selanjutnya yaitu sejarah dan teori negara. Yang pertama yaitu sejarah negara. Awal mula terbentuknya negara itu erat hubungannya sama kebutuhan manusia buat hidup yang aman, tertib, dan sejahtera. Perjalanan pembentukan negara bisa dibagi menjadi beberapa tahap. Oke, yang pertama tahap masyarakat primitif. Di tahap ini orang-orang hidupnya masih sangat sederhana.
Aturan mainnya masih ngikutin adat dan kebiasaan yang berlaku. Yang punya pengaruh biasanya tokoh adat. Hukum belum ditulis, semua masih lisan dan masyarakat sendiri yang ngawasin. Yang kedua itu ada zaman kerajaan atau kekaisaran. Negara mulai punya bentuk. Kekuasaan dipegang oleh raja atau kaisar yang biasanya punya kuasa absolut. Pemerintahan udah mulai terstruktur, ada sistem birokrasi, tentara, dan pengadilan. Hukum juga mulai ditulis dan jadi lebih formal. Oke, yang ketiga itu ada negara modern. Di masa ini, negara dijalankan dengan dasar hukum dan konstitusi. Pemerintahannya lebih demokratis, hak-hak rakyat dijamin, dan tujuannya lebih jelas, ngasih keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan buat masyarakatnya. Nah, buat menjelasin dari mana asalnya negara dan kenapa negara itu ada, para pemikir punya beberapa teori, diantaranya yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori ini bilang kalau kekuasaan negara datangnya dari Tuhan. Jadi, raja dianggap wakil Tuhan dan rakyat nggak bisa sembarangan menentang. Ini banyak dianut di sistem monarki absolut zaman dahulu. Nah, teori yang kedua itu ada kedaulatan rakyat atau demokratis. Menurut teori ini, kekuasaan negara berasal dari rakyat. Rakyat punya hak buat memilih pemimpin dan ikut dalam pengambilan keputusan lewat pemilu dan mekanisme demokrasi lainnya. Nah, selanjutnya ketiga yaitu teori kontrak sosial. Teori ini dibawa oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. Mereka punya pandangan yang agak beda. Nah, yang pertama yaitu Hobbes berpandangan bahwa negara terbentuk karena manusia secara alami cenderung egois dan suka konflik. Jadi, perlu kekuasaan buat menjaga ketertiban. Yang kedua ada Locke berpandangan bahwa negara ada buat melindungi hak dasar manusia, seperti hidup, kebebasan, dan hak milik. Yang ketiga yaitu ada Rousseau. Negara itu lahir dari kehendak umum rakyat. Tujuannya buat mewujudkan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu teori Marxis. Dalam pandangan ini, negara itu alatnya kelas penguasa buat mempertahankan kepentingan mereka, khususnya secara ekonomi. Negara dianggap sebagai alat kontrol sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negara. Negara punya sejumlah ciri penting yang bikin dia beda dari organisasi sosial biasa seperti komunitas atau kelompok masyarakat lainnya. Ciri-ciri ini sifatnya mendasar. Jadi kalau ada satu saja yang gak ada, maka belum bisa disebut sebagai negara. Oke, ciri yang pertama yaitu wilayah. Setiap negara pasti punya wilayah yang jelas batasnya. Wilayah ini mencakup daratan, lautan, dan juga udara di atasnya. Disinilah negara menerapkan aturan, mengatur kehidupan masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, Indonesia punya wilayah yang luas banget, dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ribuan pulau dan lautan yang luas. Nah, selanjutnya yang ciri kedua itu ada penduduk. Penduduk itu adalah orang-orang yang tinggal di wilayah negara tersebut. Mereka bisa warga negara atau orang asing yang lagi menetap sementara. Penduduk ini punya dua peran penting, sebagai penerima perlindungan dari negara dan juga sebagai pihak yang harus tunduk pada hukum negara. Banyaknya penduduk dan di mana mereka tinggal juga jadi pertimbangan buat kebijakan publik kayak pembangunan, layanan kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu pemerintahan. Pemerintahan adalah pihak yang punya wewenang buat ngatur negara. Mereka bikin aturan, jalankan kebijakan, dan pastiin hukum ditegakkan. Biasanya pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, legislatif, yaitu bikin aturan atau undang-undang. Yang kedua, ada eksekutif, yaitu menjalankan kebijakan dan mengatur administrasi negara. Yang
ketiga itu ada yudikatif, yaitu pastiin hukum buat ditegaskan secara adil. Oke, selanjutnya ciri yang keempat yaitu ada kedaulatan. Kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan gak boleh diganggu pihak manapun. Kedaulatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada internal, yaitu negara bebas ngatur urusan dan negerinya sendiri. Yang kedua yaitu eksternal. Negara juga punya hak buat ngatur hubungan dengan negara lain, misalnya lewat diplomasi, kerjasama internasional, atau pertahanan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada pengakuan internasional. Nah, sebuah negara baru dianggap sah kalau sudah diakui oleh negara-negara lain. Pengakuan ini penting banget, terutama untuk urusan luar negeri seperti diplomasi, perdagangan global, atau jadi anggota organisasi internasional kayak PBB. Nah, kesimpulannya, ciri-ciri di atas nunjukin kalau negara itu nggak cuma sekedar punya wilayah atau pemerintahan saja, bisa juga merupakan sistem besar yang nyatuin hukum, rakyat, dan kekuasaan untuk mengatur hidup bersama secara tertib. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang fungsi dan tujuan negara. Yang pertama, yaitu fungsi negara. Negara punya peran penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat supaya tetap tertib, aman, dan juga sejahtera. Berikut beberapa fungsi utamanya. Fungsi yang pertama yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Negara bertugas memastikan semua aturan dijalankan dengan benar agar masyarakat hidup tertib dan adil. Lembaga seperti kepolisian, pengadilan, Mahkamah Agung punya peran besar di sini. Hukum juga jadi alat penting buat menyelesaikan perselisihan dan juga mencegah tindakan yang merugikan orang lain. Nah, yang kedua yaitu melindungi hak warga negara. Setiap orang punya hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, dan juga menjalankan aktivitas ekonomi. Negara harus hadir untuk menjamin hak-hak ini tetap aman dan tidak dilanggar oleh siapapun. Yang ketiga itu ada mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, negara bikin berbagai aturan dan kebijakan supaya kehidupan masyarakat bisa berjalan lancar. Misalnya, negara ngatur soal ekonomi, bangun jalan, dan fasilitas umum, serta menjalankan program bantuan sosial supaya semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menjamin keamanan nasional. Salah satu tugas penting negara adalah melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik datang dari dalam negeri maupun dari luar. Ancaman itu bisa berupa konflik, serangan militer, terorisme, ataupun bencana alam. Di Indonesia, TNI dan BNPB berperan besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan. Nah, yang kelima yaitu menjalin hubungan internasional. Negara juga mewakili rakyatnya di kancah dunia lewat kerjasama internasional seperti diplomasi, perjanjian antar negara, dan keikutsertaan dalam organisasi global. Contohnya seperti PBB, ASEAN, atau WTO. Negara bisa memperjuangkan kepentingan nasional dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah global. Nah, itu adalah fungsi dari negara. Sekarang lanjut membahas tentang tujuan negara. Nah, kalau mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan berdirinya negara Indonesia meliputi yang pertama itu ada melindungi seluruh warga negara dan wilayah Indonesia. Kedua, membawa kesejahteraan bagi rakyat. Yang ketiga, ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dari tujuan itu,
kita bisa lihat bahwa negara tidak cuma ngurus soal kekuasaan atau pemerintahan, tapi juga punya tanggung jawab besar buat memastikan rakyatnya hidup layak, aman, dan mendapatkan kesempatan berkembang. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konstitusi. Nah, konstitusi itu bisa dibilang sebagai aturan dasar yang bisa tertulis atau gak tertulis, yang biasa dipakai sebagai panduan dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara dibentuk dan bagaimana hubungan antara negara sama rakyatnya berjalan. Intinya, konstitusi ini jadi fondasi utama supaya negara bisa berjalan dengan adil dan demokratis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konstitusi. Konstitusi itu ada beberapa macam, tergantung dari bentuk dan cara pengaturannya. Yang pertama, yaitu konstitusi tertulis. Ini adalah aturan dasar yang secara resmi ditulis dan dicatat. Contohnya kayak Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Kelebihannya, aturan ini jadi jelas dan tegas, jadi gampang dijadikan sebagai acuan hukum. Yang kedua, itu ada konstitusi tidak tertulis. Bentuknya nggak ditulis secara resmi, tapi berasal dari kebiasaan, praktik yang sudah lama berjalan, dan tradisi hukum. Contohnya, konstitusi di Inggris yang lebih fleksibel dan berdasarkan tradisi. Yang ketiga, yaitu ada konstitusi fleksibel. Jenis ini gampang diubah sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan politik. Misalnya, konstitusi Inggris yang bisa berubah sesuai kondisi. Yang keempat, itu ada konstitusi kaku. Susah diubah agar stabilitas politik dan hukum tetap terjaga. Contohnya seperti konstitusi Amerika Serikat yang memerlukan proses panjang untuk perubahan. Selanjutnya tentang hubungan antara negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi punya hubungan yang sangat erat dan membutuhkan. Bisa dibilang keduanya seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Negara butuh konstitusi sebagai dasar hukum dan pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Sementara itu, konstitusi nggak akan berarti apa-apa kalau nggak ada negara yang menjalankannya. Konstitusi berfungsi sebagai rambu-rambu bagi negara dalam menggunakan kekuasaan. Semua kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan isi konstitusi. Tanpa konstitusi, kekuasaan bisa disalahgunakan karena gak ada batasan yang jelas. Inilah kenapa konstitusi penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari para pemegang kekuasaan. Sebaliknya, negara juga punya peran penting dalam menjalankan isi konstitusi. Lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MA dan MK bertugas memastikan bahwa aturan yang tertulis dalam konstitusi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, konstitusi bukan cuma jadi dokumen formal, tapi benar-benar jadi dasar praktik bernegara. Contoh nyata dari hubungan ini bisa dilihat dalam Mahkamah Konstitusi yang berwenang membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua yaitu contohnya pemerintah yang nggak boleh membuat aturan yang melanggar hak asasi warga negara. Yang ketiga contohnya yaitu pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, sesuai dengan amanat konstitusi. Kalau hubungan antara negara dan konstitusi berjalan harmonis, maka pemerintahan akan lebih transparan, adil, dan demokrasi. Nah, selanjutnya sekarang kita berpindah ke bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu menentukan gimana susunan kekuasaan dan cara pemimpin negara menjalankan tugasnya. Ada dua bentuk utama. Yang pertama itu adalah monarki. Itu pemerintahan yang dipimpin oleh raja, sultan, atau kaisar. Kekuasaan mereka bisa ada dua jenis, yaitu absolut. Artinya, raja punya kekuasaan penuh tanpa batas, seperti yang dulu terjadi di Arab Saudi sebelum ada perubahan. Nah, selanjutnya yaitu konstitusional.
di mana kekuasaan raja dibatasi oleh aturan atau konstitusi dan ada parlemen. Contohnya yaitu negara Inggris dan Jepang. Nah, bentuk yang kedua itu ada republik. Pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Presiden bertanggung jawab kepada rakyat dan aturannya sudah jelas di konstitusi. Contohnya yaitu Indonesia, Amerika, dan Prancis. Nah, perbedaan ini sangat penting karena menentukan cara negara menjalankan pemerintahan dan hubungan antara pemerintahan dengan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu ke sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan mengatur gimana cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling berhubungan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Oke, yang pertama yaitu sistem presidensial. Presiden jadi kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisah jelas. Contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. Kelebihannya yaitu presiden punya mandat langsung dari rakyat, jadi stabil. Nah, kekurangannya yaitu kalau presiden nggak responsif, susah buat ganti kebijakan. Yang kedua yaitu sistem parlementer. Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan, sedangkan kepala negara cuma simbolik. Legislatif lebih kuat karena Perdana Menteri dipilih jadi parlemen. Contohnya seperti Inggris, Jepang, dan juga Kanada. Kelebihannya yaitu pemerintahan bisa diganti lebih mudah lewat suara parlemen. Kekurangannya bisa nggak stabil atau parlemen terbagi-bagi. Nah, yang ketiga yaitu sistem semi-presidensial. Kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Contohnya yaitu seperti Prancis dan Portugal. Nah, selanjutnya yaitu ada konstitusi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, negara kita udah punya beberapa bentuk konstitusi yang jadi aturan dasar bagaimana negara berjalan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah hukum dasar utama negara kita. Isinya mengatur hak dan kewajiban warga negara, gimana kekuasaan dibagi, dan tujuan negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950 dipakai sementara setelah kemerdekaan dulu, menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem parlementer yang lebih fleksibel dalam pembagian kekuasaan. Nah, yang ketiga itu ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Dari tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 diubah supaya cocok sama sistem demokrasi modern. Perubahan ini bikin hak asasi manusia lebih kuat, lebih kuat, hukum lebih ditegakkan, dan ada beberapa hal baru seperti pemilihan presiden langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penguatan desentralisasi ke daerah. Nah, contoh nyatanya konstitusi di Indonesia itu diantaranya pemilu yang bebas dan adil supaya rakyat bisa memilih pemimpin. Yang kedua, contohnya perlindungan hak minoritas seperti hak perempuan dan kelompok adat. Nah, contoh yang ketiga itu ada sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Jadi, konstitusi ini penting banget karena jadi pedoman supaya pemerintahan jalan sesuai aturan dan suara rakyat tetap dihargai. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang peran konstitusi dalam negara. Konstitusi itu kayak aturan main yang bikin negara kita tetap stabil, adil, dan tertib. Berikut beberapa perannya. Yang pertama, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi ngasih jaminan hak dasar kayak hak hidup, hak sekolah, dan hak untuk bebas berpendapat. Tapi di balik itu kita juga punya kewajiban, misalnya bayar pajak dan patuh semua aturan. Nah, yang kedua yaitu ngatur sistem pemerintahan dan lembaga negara.
Konstitusi yang ngatur gimana kekuasaan terbagi, mulai dari presiden, DPR, sampai pengadilan. Contohnya, Mahkamah Konstitusi dibentuk buat jaga-jaga supaya undang-undang tetap sah dan gak ngawur. Yang ketiga yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Buat mencegah para pejabat negara asal main-main, konstitusi bikin mereka harus kerja sesuai aturan. DPR juga bertugas mengawasi supaya pemerintah gak kebablasan. Nah, yang keempat ada jadi pedoman pembangunan hukum dan politik. Konstitusi jadi dasar buat bikin undang-undang dan peraturan daerah. Selain itu, konstitusi juga kasih panduan moral dan hukum supaya pemerintahan jalan di jalur yang benar. Nah, berikut ada kasus dan contoh implementasi konstitusi. Nah, konstitusi itu bukan cuma aturan di kertas, tapi juga pedoman nyata yang dipakai buat menyelesaikan masalah negara. Contohnya, yaitu sengketa pemilu. Kalau ada masalah hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi turun tangan buat menjamin hasilnya adil dan sah. Contohnya yaitu waktu pemilu presiden 2014, Mahkamah Konstitusi pastiin suara yang keluar benar-benar valid. Nah, contoh yang kedua ada perlindungan hak minoritas. Perlindungan hak minoritas. Konstitusi juga hak kelompok minoritas, kayak masyarakat adat, agama, dan gender. Ada juga aturan kayak Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dijaga mereka. Nah, contoh yang ketiga itu ada penerapan peraturan daerah atau disingkatnya dengan Perda. Peraturan yang dibuat pemerintahan daerah harus tetap sesuai sama konstitusi dan undang-undang nasional supaya nggak melenceng. Nah, yang keempat yaitu penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia itu berat, misalnya di Timur dan Papua. Jadi bukti bahwa negara lewat pengadilan hak asasi manusia berusaha tegakkan keadilan. Ya, singkatnya konstitusi itu penentuan supaya hukum berjalan dengan adil dan semua orang terlindungi. Oke, kesimpulannya dari semua yang sudah saya jelaskan itu bisa kita simpulkan kalau negara itu organisasi politik yang punya wilayah, penduduk, pemerintahan, sama kedaulatan yang jelas. Nah, selain itu juga konstitusi adalah aturan dasar yang jadi pedoman jalani negara dan jaga hak kewajiban warga. Negara juga harus selalu ikut konstitusi biar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat. Konstitusi itu kelihatan kerjanya lewat lembaga negara, pengadilan, dan aturan hukum lain. Nah, di zaman sekarang, negara kudu jeli biar konstitusi tetap cocok sama tantangan kayak globalisasi, teknologi, konflik, dan sama korupsi. Oke, itu berikut penjelasan saya mengenai tugas saya tentang negara dan konstitusi. Nah, kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.